Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita mulai pembelajaran matematika untuk kelas 7 di semester 1. Nah, materinya apa saja? Yang pertama itu bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga bentuk aljabar, dan yang keempat persamaan dan pertidaksamaan linier 1 komputer. Baiklah, kita mulai untuk bab yang pertama, yaitu bilangan. Bilangan itu terdiri dari dua, yaitu bilangan pangkat dan bilangan rasional. Bilangan rasional juga terdiri dari dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu ada dua juga, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah juga ada dua, bilangan 0 dan bilangan positif, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif, ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan bilangan bulat ke garis bilangan? Nah, akan seperti ini. Pembagian bilangan bulat pada garis bilangan atau horizontal, ya, bilangan garis bilangannya. Nah, ini istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebutnya bilangan cacah. Nah, kita lihat ini garis bilangannya yang horizontal. Tengah-tengahnya kita tentukan nilai 0, ya. Kemudian di sini terbagi dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan ini untuk bilangan bulat positif. Jadi sesudah 0 itu berarti 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan sebelah kirinya itu min 1, min 2, min 3, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, itu pembagian bilangan bulat pada garis bilangan horizontal. Kalau yang vertikal sebagaimana? Nah, yang vertikal seperti ini. Nanti posisinya ada yang di atas sama yang di bawah, ya. Di sini tengah-tengahnya 0, nah yang di atas itu tuh untuk yang positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang di bawah itu berarti min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, itu cara menggambarkan bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya, kita lihat contoh soalnya. Untuk penjumlahan dulu, ya, penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang pertama, tentukan hasilnya. Nah, ini 20 ditambah 30, ini sudah terbiasa, ya, menghitung ini. Sama dengan 50. Ini untuk yang positif dengan positif, ya. Nah, sekarang gimana kalau ada yang negatif, ya, bilangannya? Negatif 10 ditambah 12. Nah, ini cara penulisannya tinggal dibalikkan saja. Berarti ini 12 dikurang 10. Hasilnya 2. Jadi, negatif 10 ditambah 12 itu hasilnya 2. Selanjutnya, negatif 8 ditambah 6, berarti 6 dikurang 8. Hasilnya negatif 2. Selanjutnya, nah, ada juga yang penulisannya seperti ini, ya. 6 ditambah dalam kurung negatif 4. Nah, ini boleh dituliskan supaya jadi satu tandanya, ini jadi dikurang. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi 6 ditambah negatif 4 itu hasilnya 2. Selanjutnya 8 ditambah negatif 11, berarti 8 dikurang 11, hasilnya negatif 3. Nah, sekarang gimana kalau dua-duanya negatif? Maka angkanya ditambahkan, ya. Negatif 5 ditambah negatif 2, ini hasilnya menjadi negatif 7. Jadi dijumlahkan angkanya, negatifnya tetap. Nah, itu contoh penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Sama, tentukan hasilnya. Yang pertama 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ini udah terbiasa, ya. Sekarang kalau dibalik, 7 dikurang 10 itu hasilnya negatif 3. Jadi berbeda, ya, ini 10 dikurang 7 dengan 7 dikurang 10 hasilnya berbeda. Selanjutnya, nah, bagaimana jika seperti ini? Negatif 5 dikurang 3. Nah, ini dijumlahkan, ya. Bilangannya dijumlahkan, ini jadi negatif 8. 5 tambah 3, 8, kemudian tulis negatifnya.
Selanjutnya, nah bagaimana jika seperti ini penulisannya? 4 dikurang dalam kurung negatif 2. Pertama kita ubah dulu, kalau ada yang 2 tandanya seperti ini digabung jadi plus. Ya, jadi 4 dikurang negatif 2 itu penulisannya menjadi 4 tambah 2. Sehingga diperoleh hasilnya 6. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini penulisannya? Negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 9. Nah, ini kan ada 2 tandanya ya, kita ubah dulu ini jadi plus. Jadi negatif 4 ditambah 9. Ini kita balikan jadi 9 dikurang 4, hasilnya 5. Ya. Jadi negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 9 itu hasilnya 5. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini kita ubah dulu ya. Yang ada 2 tandanya kita ubah dulu menjadi 1 tandanya ya. Ulangi, ini yang ini tadi min ya, jadi plus. Jadi kalau ada tanda seperti ini, ada 2 begini, kita ubah dulu saja tandanya menjadi 1 ya. Selanjutnya, nah sekarang digabung, ada pengurangan, ada penjumlahan. Yang pertama 4 ditambah 10 dikurang 8. Mana dulu yang dikerjakan? Berurutan dari awal ya. 4 tambah 10, 14, kemudian dikurang 8. Maka hasilnya 6. Selanjutnya 4 dikurang 5 dikurang 1 tambah 10. Nah, 4 dulu dikurang 5. Hasilnya negatif 1. Kemudian yang ini tulis lagi. Dikurang 1 ditambah 10. Nah, selanjutnya yang mana? Yang ini selanjutnya. Negatif 1 dikurang 1, hasilnya negatif 2. Kemudian tambahkan dengan 10. Maka 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Nah, itulah contoh pembagian, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya kita lihat, ini ada contoh penggunaan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Ini ada soalnya di buku paket halaman 21 nomor 10. Nah, Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung dalam seminggu yang sama, terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Kemudian yang kedua, berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Kita lihat tadi, ayam potong ada berapa? 650. Kemudian yang matinya 65. Berarti ayam potong yang masih hidup ditambah atau dikurang? Ya, dikurang ya. 650 dikurang 65, jadi hasilnya 585. Oke, sekarang yang B, berapa selisih? Nah, berarti kalau selisih itu ditambah atau dikurang? Nah, dikurang ya. Berapa selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati? Tadi ayam potong yang mati ini 65, ayam kampung yang mati 45, jadi tinggal dikurangi saja. 65 dikurangi 45 sama dengan 20 ekor. Nah, itu ya penggunaan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.